Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Angkatan 2 peserta Latsar golongan 3 CPNS Kemensos 2021. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas agenda 1, yaitu mata pelatihan wawasan kebangsaan dan bela negara dari Ibu Nur Anggorowati, SIP MPA. Sebelum kita mulai pembahasannya, terlebih dahulu kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Halo, nama saya Fajar Gusmawan, peserta Latsar golongan 3 CPNS Kemensos 2021. Saat ini saya bertugas di BRS AMPK Naibonat Kupang. Halo, saya Fazia Febriani Muas, peserta Latsar golongan 3 CPNS Kemensos 2021 yang bertugas di BBRS PDF Profesor Dr. Suharso Surakarta. Halo, saya Muji Lestari, peserta Latsar golongan 3 CPNS Kemensos 2021 yang bertugas di BRS PDSN Tanmiat di Bekasi. Halo, saya Wulan Handayani, peserta Latsar golongan 3 CPNS Kemensos 2021 yang bertugas di BRS PDM Palamarta di Sukabumi. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan. Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani merupakan pahlawan revolusi Indonesia. Ahmad Yani lahir pada 19 Juni 1922 di Purworejo, Jawa Tengah. Beliau meninggal pada 1 Oktober 1965 pada usia 43 tahun di Lubang Buaya, Jakarta. Ahmad Yani merupakan Komandan TNI Angkatan Darat ke-6 yang menjabat pada 23 Juni 1962 hingga 1 Oktober 1965. Ketika pemberontakan DI atau TII meletus, Ahmad Yani ditugasi untuk mengatasi pemberontakan itu di daerah Jawa Tengah bersama pasukan Benteng Riders. Akhirnya, pemberontakan DI atau TII berhasil dikalahkan. Setelah tugas itu selesai, beliau kembali ke staf Angkatan Darat. Ketika terjadi pemberontakan PRRI di Sumatera Barat pada tahun 1958, Ahmad Yani yang saat itu berpangkat kolonel didaulat menjadi Komandan Komando Operasi 17 Agustus yang kemudian memimpin penumpasan pemberontakan tersebut. Karena jasa dan prestasi beliau, pada tahun 1962, Ahmad Yani diangkat oleh Presiden Soekarno menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat. Dalam pandangan politik, Ahmad Yani tidak setuju dan selalu berseberangan dengan PKI. Ketika PKI berusaha untuk membentuk angkatan kelima yang terdiri dari buruh tani yang dipersenjatai, Ahmad Yani langsung menolaknya. Inilah yang menjadi alasan hingga beliau dimasukkan dalam target penculikan dan pembunuhan oleh PKI tahun 1965. Bersama dengan ketujuh perwira angkatan darat lainnya, beliau diculik dan dibunuh, lalu mayatnya dimasukkan ke dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya melalui operasi pemberontakan G30 SPKI. Keteladanan yang dapat diambil dari sosok Jenderal Ahmad Yani yaitu sikap dan perilaku semangat yang tinggi, pantang menyerah, cinta tanah air, dan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Diambil dari catatan harian Jenderal Ahmad Yani 18 Januari 1965, Jenderal Ahmad Yani pernah menjelaskan mengapa beliau ingin menjadi seorang prajurit militer. Kenapa saya menjadi prajurit? Karena saya patriot. Kenapa saya patriot? Karena saya cinta tanah air saya. Begitulah beliau menjelaskan keinginan yang kuat untuk menjadi seorang prajurit sebagai bentuk patriotisme dan kecintaan beliau terhadap tanah air Indonesia. Sebagai seorang ASN, sepatutnya kita perlu mengimplementasikan sifat teladan Jenderal Ahmad Yani dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah 1. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Ditunjukkan dengan adanya sikap bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara. Siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. 2. Cinta tanah air ditunjukkan dengan adanya sikap
setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. Cinta tanah air ditunjukkannya dengan adanya sikap B. Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. C. ASN sebagai warga negara terpilih harus menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat dalam menunjukkan kebanggaan sebagai bagian dari bangsa Indonesia. D. Selalu berupaya untuk memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara melalui ide-ide kreatif dan inovatif guna mewujudkan kemandirian bangsa sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas masing-masing. Selanjutnya, yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Ditunjukkan dengan adanya sikap A. Memegang teguh ideologi Pancasila. B. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. C. Menjadi contoh bagi masyarakat dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila di tengah kehidupan sehari-hari. D. Selalu menunjukkan keyakinan dan kepercayaan bahwa Pancasila merupakan dasar negara yang menjamin kelangsungan hidup bangsa. Demikianlah pembahasan tentang pahlawan revolusi Jenderal Ahmad Yani. Semoga dari pembahasan yang telah disampaikan, kita dapat memetik pelajaran dari sikap Jenderal Ahmad Yani dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.